Selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini rapi-rapi semua ya pakaiannya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin tugas doa. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah Bu Novi dan teman-teman kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang berada di surga, berjaya seluruh hadiratmu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang dalam kami, sehingga kami bisa berkumpul tempat ini dalam saat pembelajaran. Kiranya Kau berkati yang semacam kami ini, agar kami dapat mengingat dan memahami materi-materi yang dijelaskan oleh Tuhan. Amin. Sangka Fransisi, Doakanlah kami, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Oke, terima kasih Castro. Pergi ke pasar membeli jeruk, singgah sebentar membeli sayur bayam. Apa kabar di hari yang sejuk? Semoga semua bahagia dan tentram. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, semuanya hari ini sehat ya? Sehat semua hari ini? Sehat. Hari ini ada yang tidak hadir? Lim, kenapa hari ini tidak hadir? Sakit ya? Oke, tapi kemarin hadir ya Lim ya? Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan ya, bisa ya? Oke. Apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Menjawab. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian berdiskusi? Ikut memberikan ide, ikut berperan aktif, ikut bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Mendengarkan. Oke, bisa semua untuk dilakukan? Bisa ya. Oke. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cerita fantasi ya, cerita imajinasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat kali ini kalian akan belajar tentang pantun, mengidentifikasi unsur dan struktur pantun. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis pantun seperti pantun nasihat, pantun teka-teki ya. Kemudian kalian dapat memahami tujuan masing-masing pantun. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi struktur pantun, yaitu ada sampiran dan isi ya. Kemudian mampu menentukan tema dan pesan dalam sebuah pantun ya. Orang membuat pantun itu dia ada maksud dan tujuannya, pesannya untuk apa. Nah, kalian diharapkan mampu untuk menentukannya. Dan yang terakhir adalah
Mampu menulis pantun dengan kreatif, mengubah pesan menjadi larik-larik pantun. Nah, kalian mampu menulis pantun berdasarkan struktur ini nanti, berdasarkan sampiran dan isi. Oke, kita mau ice breaking dulu supaya meningkatkan semangat kita pada hari ini. Masih ingat ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ada yang tidak konsentrasi. Ulangin, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, sudah semangat hari ini? Ya. Oke, kalau sudah semangat kita lanjutkan ke tadi saya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita tentang apa hari ini tadi? Puisi rakyat, yaitu pantun. Nah, pernahkah kamu mendengar atau membaca pantun? Pernah? Pantun apa yang kalian baca? Pantun nasihat, teka-teki, pendidikan, romansa. Yang kedua, menurutmu apa bedanya pantun dengan puisi biasa? Tunjuk tangan. Apa? Iya, Felix? Kalau pantun itu rimanya AB-AB, Ya. kalau puisi rimanya bebas. Oke, pantun itu memiliki rima AB-AB, kalau puisi itu tidak terikat, bebas. Ada lagi yang bisa menjawab perbedaan pantun dan puisi biasa? Iya, Dito? Pantun biasanya terdiri dari 4 baris. Kalau puisi biasanya lebih dari 4 baris. Oke, kalau pantun hanya terdiri dari 4 baris. Kalau puisi biasa bisa lebih dari 4 baris. Pantun itu bersajak AB-AB, sedangkan puisi biasa itu tidak terikat, bebas dia sajaknya ya. Pantun itu baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kalau puisi biasa semua baris itu adalah isi ya. Kalau pantun seperti ini contohnya, kalau pantun itu dia terikat ya, sudah ada terstruktur, harus jumlah suku katanya 8 sampai 12, barisnya harus 4 baris ya. Baris pertama dan kedua itu harus sampiran, ketiga dan keempat itu harus isi. Tetapi kalau puisi biasa itu dia tidak terikat, bebas ya. Kemudian kalau pantun juga biasanya ada pengarang atau tidak? Ya. Materi apa ini? Mengenal pantun. Apa itu pantun? Apakah kamu mengetahui apa itu pantun? Nah, coba sekarang diskusikan dengan kawan di sampingmu pengertian pantun. Oke, sudah? Ada yang mau menjelaskan kelompok? Ya, Castro. Pantun tuh dulu berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun yang artinya penuntun, yang dulu juga digunakan sebagai alat komunikasi sehari-harinya orang Minangkabau. Oke, iya, bagus. Pantun itu merupakan sastra lama yang berasal dari masyarakat Melayu ya. Tadi yang disebutkan Castro juga betul. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris ya. Kemudian berima AB-AB, di mana 2 baris pertama adalah sampiran, kemudian 2 baris terakhir adalah isi. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini disebut, baris pertama dan kedua disebut sampiran, ketiga dan keempat disebut isi. Nah, 4 baris ini disebut dengan 1 bait ya, disebut dengan bait. Jangan sampai terbalik ya. Nanti disebutnya baris pertama menjadi bait pertama.
Baris kedua disebutnya menjadi bait kedua. Ya, 4 baris ini disebut dengan bait. Oke, paham? Oke. Pantun merupakan salah satu bentuk dari puisi lama yang berasal dari masyarakat Melayu, ya. Pantun memiliki ciri khas yang kreatif, menggunakan perbandingan atau kiasan, ya, untuk menyampaikan pesan atau cerita. Kemudian pantun juga bisa digunakan sebagai bentuk sarana hiburan, ya. Biasanya pantun juga bisa digunakan dalam acara-acara sakral, ya, acara pernikahan itu juga bisa. Kalau kalian pernah lihat, ya, masyarakat Jakarta, ya, Betawi itu biasanya kalau acara pernikahan mereka menggunakan pantun dulu adatnya. Ada yang tahu namanya pantun apa? Menggunakan pantun palang pintu. Ciri pantun yang pertama tadi sudah dijelaskan, 1 bait terdiri dari 4 baris, ya. Bukan 1 baris terdiri dari 4 bait, ya. Jangan sampai terbalik. Kemudian jumlah suku katanya 8 sampai 12 suku kata, ya. Ingat, pantun itu hanya 8 sampai 12, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Makanya kalian juga harus dalam pemilihan kata membuat pantun itu dihitung juga apakah jumlahnya sesuai atau tidak. Kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isip. Setiap bait terdiri dari 4 baris, ya. Bukan setiap baris terdiri dari 4 bait, ya. Ini baris pertama. Coba Melani bacakan baris pertama. Senyummu menandakan penuh tanya. Oke, senyummu menandakan penuh tanya, ini baris pertama, ya. Kemudian yang kedua, Elmo baca. Hilangnya bahagia dalam tawamu. Oke, hilangnya bahagia dalam tawamu, ini baris kedua. Selamat bermalam minggu semuanya, ini baris ketiga. Semoga rindu menuai temu, baris keempat. Oke, jadi pantun terdiri dari berapa baris? 4. Oke, 1 bait terdiri dari 4 baris. Jumlah suku katanya 8 sampai 12 suku kata, ya. Kalian hitung dulu nih, cara menghitungnya seperti ini. Tadi baris pertama kan, senyummu menandakan penuh tanya, ya. Se ini 1 suku kata, ya. Nyum ini 2, mu, me, nan, da, kan, pe, nu, ta, nya. Oke, betul ya, ada 11 suku kata. Baris yang kedua ada berapa? Ada 12 suku kata. Kemudian baris yang ketiga ada berapa? 12 suku kata. Kemudian baris terakhir, baris keempat, ada 10 suku kata. Nah, di sini kan jumlah suku katanya tidak ada yang kurang ataupun lebih, ya. Semuanya dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Nah, inilah sampiran tadi. Senyummu menandakan penuh tanya, hilangnya bahagia dalam tawamu. Ini baris pertama dan kedua tadi disebut sampiran. Jangan sampai terbalik. Baris 1 dan 2 kalian menyebutkan isi. Baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Nih, selamat bermalam minggu semuanya.
semoga rindu menuai temu. Nah, ini kira-kira maksudnya apa ini? Memberi selamat malam. Ini menurut kalian ditujukan kepada siapa? Orang tua, anak-anak, muda-mudi, semua. Ucapkan bermalam minggu dari yang mungkin hari-hari sebelumnya tidak bertemu, menahan rindu ya. Di malam minggu itulah kalian bisa bertemu, melepaskan rindu. Rima atau persajakannya. Pantun sajaknya A B A B ya. Mana yang disebut sajak rima? Bagian kata terakhir nih, bunyi terakhir dari kata terakhir ya. Tanya ini A. Kemudian tawamu ini oke, semuanya ya. Temu. Oke. Baris pertama diakhiri dengan bunyinya. Baris kedua diakhiri dengan bunyi mu. Baris ketiga diakhiri dengan nya. Kemudian baris keempat juga diakhiri dengan bunyi mu. Jadi ini harus berirama ya. Setiap bunyi dari masing-masing baris itu harus sama. Baris pertama dan baris ketiga itu harus sama bunyinya. Kalau baris pertama bunyinya sa, maka baris ketiga bunyinya juga sa ya di akhir kata. Kemudian di baris kedua juga sama, harus sama dengan baris keempat, bunyinya sama. Akhiran kata bunyinya harus sama. Nih, misalnya baris kedua bunyinya la, ya, maka baris keempat juga bunyinya. Fungsi pantun yang pertama adalah bisa sebagai sarana hiburan, ya. Misalnya kalian mau membuat pantun hiburan itu apa ya kira-kira yang masuk pantun hiburan? Pantun jenaka. Kalian boleh mau menghibur gurunya boleh, mau menghibur temannya boleh, atau menghibur sahabat, teman spesial itu menggunakan pantun jenaka itu boleh ya. Sarana pendidikan, memberikan atau menanamkan nilai-nilai pendidikan dari pantun itu juga bisa. Kemudian sebagai ekspresi perasaan. Ada nih misalnya satu anak yang pemalu. Dia tidak berani mengungkapkan secara langsung perasaannya. Boleh dia membuat pantun untuk mengungkapkan ekspresi perasaannya ya. Misalnya Dito mau buat untuk Jen bisa ya. Entah itu perasaannya ada, misalnya satu siswa dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, tapi dia bisa mengungkapkannya dengan pantun. Penguatan bahasa dan sastra. Pantun merupakan warisan budaya. Nah, kita harus melestarikan warisan budaya yang sudah ada sejak dahulu ya. Sebagai komunikasi tradisional. Nah, masyarakat dulu itu lebih suka menggunakan pantun sebagai alat. Jenis-jenis pantun. Ada pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun agama, terus romansa, kemudian apalagi jenaka. Pantun teka-teki ini biasanya berisi apa? Pertanyaan ya, adanya masalah, kemudian pemecahannya bagaimana gitu ya. Kalau pantun cinta atau romansa berisi apa biasanya? Perasaan, berkasih-kasih ya. Itu perasaan suka, marah, rindu. Pantun agama berisi bisa mengingatkan kita supaya tidak lupa untuk beribadah. Nilai-nilai agama yang harus kita junjung, yang harus kita lakukan ya. Pantun jenaka ini adalah yang berisikan hiburan ya. Pantun jenaka ini berisikan hiburan. Kalau pantun nasihat ya, ini sudah pasti berisikan pesan moral, nasihat-nasihat ataupun petuah. Berdasarkan bentuk ini ada pantun biasa, pantun berkait, talibun, dan karmina. Karmina ini
pantun yang hanya terdiri dari 2 baris. Ya, Armina ini hanya 2 baris. Misalnya apa ya? Ubur-ubur ikan lele, semangat le, gitu kan. Jenis-jenis pantun yang berisi pertanyaan itu masuk ke teka-teki. Kemudian kalau yang menghibur itu masuk ke jenaka. Oke. Struktur pantun itu dibagi menjadi 2. Tadi ada sampiran dan isi. Sampiran itu terdapat pada baris pertama ya, baris ke-1 dan ke-2 ya. Fungsi sampiran ini adalah untuk menyiapkan rima ya, bunyi akhirannya sehingga dapat membantu pendengar memahami isi pantun ya. Kemudian biasanya rima dan isi itu tidak ada kaitannya, tidak berhubungan. Rimanya baris pertama dan kedua itu dengan 3 dan keempat tidak ada hubungannya dengan isi ya. Tetapi sampiran juga dapat memberi bayangan terhadap isi pantun itu sendiri. Oke. Kemudian baris ketiga dan keempat itu ada isi pantun yang merupakan intinya. Jadi inti pantun itu ada pada isi baris ketiga dan keempat, berisikan nilai moral atau misalnya suatu tujuan yang ingin diutarakan. Sekarang kita mau berpantun. Pantun teka-teki yang pertama, tugal padi jangan bertangguh, kunyit kebun siapa galinya. Kalau tuan cerdik sungguh, langit tergantung mana talinya. Apa ya kira-kira? Oke, burung bisa terbang ya tanpa menggunakan tali, seperti itu. Pantun cinta atau romansa. Coba-coba menanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa. Coba-coba bertanam sayang, moga-moga menjadi cinta. Pantun agama asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam riang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tak pernah sembayang. Ya. Kemudian contoh pantun jenaka. Bulan Agustus dan bulan Juli, kapal Perancis bermuat bara. Alangkah bagusnya anak ini, mukanya putih bagai bara. Oke, nih dari pantun agama ini maksudnya apa ya kira-kira? Si penutur ini maksudnya bertujuan untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya sembahyang, beribadah. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah di alam kubur itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau pantun jenaka ini bersifat menghiburnya, ini ada yang mau seperti ini. Alangkah bagusnya anak ini, mukanya putih bagai bara ya. Oke. Oke, yuk kita tanya jawab tentang materi yang sudah saya sampaikan. Boleh nanti tunjuk tangan siapa yang mau menjawab ya. Yang pertama, mengapa pantun disebut puisi lama? Iya, Castro, tunggu sebentar. Oke, mengapa pantun disebut puisi lama? Karena dulu pantun dijadikan alat komunikasi dan juga menjadi alat sehari-harinya orang zaman dulu. Oke, pantun dijadikan sebagai alat komunikasi. Beri tepuk tangan untuk Castro. Ada lagi yang mau menjawab? Mengapa pantun disebut puisi lama? Ada lagi? Tidak ada? Siapa? Oke, tidak ada ya. Pantun disebut puisi lama ya karena pantun itu tadi terikat strukturnya ya, rimanya, jumlah suku katanya, barisnya itu dia terikat, tidak boleh bebas ya. Sebagai alat komunikasi juga untuk zaman
dahulu. Pantun yang berisikan pesan moral, amanah, termasuk jenis pantun apa? Siapa? Ya, Mili. Pantun nasihat. Pantun nasihat. Oke, beri tepuk tangan untuk Mili. Atau Mili punya satu contoh pantun nasihat, boleh? Pohon pisang tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mili. Yang suka ngomong menggunakan pantun atau baris ketiga dan keempat. Setelah itu, tulis sampiran atau baris pertama dan kedua pantun. Dari video pembelajaran yang tadi kalian tonton, sifat pantun apa tadi? Bersajak ABAB atau AAAA. Kalau tidak disebutkan pengarangnya disebut anonim ya. Jadi pantun itu bersifat anonim. Beri tepuk tangan untuk Selo. Dan saya bagikan lembar kerjanya. Kelompok 4. Kalian buat pantun apa? Nasihat. Oke, silakan presentasi. Kelompok 6 silakan maju. Rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bait pantun ada 4 baris. Suku kata pada tiap paragraf. Paragraf pertama ada 8, paragraf kedua ada 9, paragraf ketiga ada 8, dan paragraf keempat ada 9. Beri tepuk tangan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kita. Pantun pendidikan, naik perahu sendiri, angin bertiup ke tengah lautan, guru membimbing setiap hari, bekal berharga di masa depan. Oke, baik, sudah sangat bagus. Kelompok 1 mempresentasikan tugasnya. Apakah masih ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah saya akan membagikan soal evaluasi ya. Akan dikumpulkan, boleh. Setelah ini saya akan membagikan refleksi pembelajaran. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini? Iya. Jadi pada hari ini kita telah mendapatkan cara untuk memahami dan membuat pantun, jenis-jenisnya, habis itu juga ciri-cirinya. Oke, beri tepuk tangan untuk Castro. Setelah pembelajaran kita hari ini, kalian dapat membuat berbagai jenis pantun. Ya, kalian bisa menentukan jenisnya dulu, kemudian yang kedua kalian bisa menentukan isinya, baru setelah itu kalian menentukan sampirannya. Untuk materi berikutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar masih puisi rakyat yaitu gurindam. Ya, kita akan belajar mengenai apa itu gurindam, kemudian ciri-ciri gurindam beserta dengan struktur gurindam. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Silakan Castro. Mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah berbakti dan berdoa. Dan keselamatan jiwa kita. Sehingga bisa berjalan supaya kami dapat memahami materi Doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Castro. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai pantun cukup sampai di sini. Saya akhiri. Selamat siang.